Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tatsliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, zat yang memiliki nama dan sifat yang pantas untuk mendapatkan pujian. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan syariat-syariatnya dalam bentuk perintah dan larangan-larangannya dengan penuh hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan ketetapan-ketetapan dalam masalah takdir yang baik maupun yang buruk, tidak lain tidak bukan dalam rangka untuk menguji hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara bab iman yang menjadikan bagian daripada kualitas iman seorang hamba adalah ketika dia mendapatkan ujian. Lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau menyampaikan rasa takjubnya ketika beliau bersabda, ajaban li amrul mu'min. Sungguh aku takjub dengan urusannya orang-orang mukmin. Idza asabat sarra'un syakara fakana khairul lah. Ketika dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa idza asabathu dharra'un sabar fakana khairan lah. Dan ketika dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar dan itu baik bagi dia. Dan tidaklah yang memiliki kedua sifat ini kecuali seorang mukmin. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada saat ini ketika kita menghadapi banyak adanya ujian-ujian, apakah itu ujian dari sisi kesehatan, ujian dari sisi ekonomi, ujian dari sisi sosial, keluarga, mungkin dari pasangan kita, dari suami atau istri, atau mungkin dari anak-anak kita, atau mungkin dari orang tua kita. Maka di saat itulah seorang mukmin langsung dia berihtisab, langsung dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia kemudian mengembalikan urusannya kepada Allah, dan dia mengingat bahwa salah satu di antara dua ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi seorang hamba adalah apakah takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan seorang mukmin harus mampu untuk memahami bahwa di antara kedua perkara tersebut ada hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala selipkan, Allah simpan dalam rangka untuk kebaikan seorang hamba. Dalam satu hadis yang kedudukannya hasan, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda bahwa inna 'idhamil jaza' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Seorang hamba ketika dia mendapatkan ujian dan dia bersabar, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Dan seorang hamba ketika dia mendapat ujian dan dia menggerutu, dia mencela, maka Allah pun akan mencelanya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan daripada orang-orang yang bersabar. Allah berfirman, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra' wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Di dalam surah An-Nahl ayat 96 Allah berfirman, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan salah satu di antara kualifikasi orang-orang yang akan menjadi penghuni surga kelak pada hari kiamat kelak adalah yaitu merekalah orang-orang yang bersabar. Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar.
sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita mendengarkan kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa setiap apa yang kita alami, baik itu rasa sakit, rasa sulit, kesempitan, kesusahan, sesuatu yang berat kita rasakan, ini kita jadikan sesadari bahwa ini akan berbuah pahala, ini akan mendatangkan kebaikan apabila kita mampu untuk bersabar. Bagaimana sabar itu? Maka lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah tertimpa sesuatu yang menyulitkan beliau, menyedihkan hatinya. Ketika beliau memiliki seorang putra bernama Ibrahim, dan waktu masih kecil putra beliau tersebut kemudian meninggal, maka sedih hatinya, berlinang air mata beliau, dan beliau berkata, Innal aina la tadma, sesungguhnya kedua mata ini berlinang air mata. Wa innal quluba la tahzan, dan sesungguhnya hati ini menjadi sedih. Wa inna ma naqulu illa ma yarda rabbuna, tetapi tidaklah kami ucapkan dari lisan kami kecuali kalimat yang diridhoi oleh Tuhan kami. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, hati boleh sedih, mata boleh berlinang air mata, tapi jangan sampai keluar dari lisan kita kalimat, ucapan yang itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti menentang atau menolak takdir Allah, tidak terima dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang semisal. Maka pada masa-masa yang sulit ya seperti ini, kondisi yang sangat ya terasa memberatkan bagi sebagian kaum muslimin dan umumnya kaum manusia, maka nasihat kesabaran adalah merupakan nasihat yang sangat berharga. Nasihat untuk saling menwasiati dalam kesabaran merupakan nasihat atau wasiat yang sangat diperlukan oleh banyak kaum muslimin, agar mereka senantiasa ingat, agar kita senantiasa ingat untuk mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan bahwa di dunia ini memang tempat untuk ujian, mengingatkan bahwa di dunia ini bukan untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Kebahagiaan itu adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan cara mendapatkannya adalah dengan itu bersabar, apakah dengan takdir Allah yang baik ataukah takdir Allah yang buruk. Mungkin demikian bisa saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi yaitu pemberi semangat bagi kita semua untuk senantiasa kembali kepada Allah, untuk senantiasa beriman kepada Allah, untuk senantiasa bersabar atas takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.